mengenai terkait dengan Apindo untuk para pencari kerja, sobat cakap kerja, dan juga mungkin saat ini yang menonton ada pengusaha-pengusaha yang mungkin belum Kami juga tergabung di Confederation of Asia Pacific Employers. Kali ini apa luar biasa. Lalu Pak, untuk kegiatan Apindo sendiri nih, selain tadi kan ada diskusi terkait dengan upah. Apindo kami punya Apindo Training Center, ATC. Halo Sobat Cakap Kerja, balik lagi sama podcast Gampang Kerja. Kali ini kita akan bahas tema yang menarik banget, yaitu pengusaha bicara, peluang kerja di tengah tantangan ekonomi, dengan judul profesi paling dicari dan cara menjadi kandidat yang dibutuhkan. Balik lagi sama aku Jenny yang akan mandu podcast kita kali ini. Dan tentunya kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu sekretaris dari Apindo. Halo, selamat. Apa nih ya? Siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Apa siang, kabar Mbak Bapak? Jenny. Baik. Baik, saat ini saya sedang bersama Pak Agung ya Pak ya. Betul. Oke Pak Agung, kesibukannya apa nih belakangan hari ini? Saya sendiri masih aktif di PT Indonesia Toray Sintetik. Jadi saat ini saya sebagai di HRGA dan merangkap juga di Quality Assurance. Oke, berarti padat ya Pak ya, lumayan ya? Lumayan padat. Baik Bapak. Nah di sini banyak sekali nih mungkin para pencari kerja, sobat cakap kerja yang ada di rumah, pengen tahu nih Pak, Apindo itu apa sih Pak? Boleh dong Pak dijelaskan terkait dengan Apindo itu apa, berdirinya kapan, dan pengurusnya siapa saja? Apindo itu singkatan. Jadi Apindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, sesuai namanya, artinya organisasi ini memang dibentuk oleh pengusaha dan pelaku kerja yang ada di Indonesia. Berdiri sudah 73 tahun ya, karena kita berdiri tepatnya di 31 Januari 1952. Sebagai organisasi kami punya induk organisasi, jadi kantor pusat itu ada di Gedung Permata Kuningan. Di sana ada Dewan Pengurus Nasional atau DPN, disingkatnya DPN. Saat ini diketuai oleh Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Beliau adalah CEO dari Sintesa Group. Setelah nasional ada di provinsi. Kita tersebar di 34 provinsi. Di provinsi itu ada namanya DPP. Dewan Pengurus Provinsi. Saat ini diketuai oleh Bapak Tommy Rahmatullah. Beliau adalah salah satu pimpinan perusahaan chemical di Cilegon. Dan ketua harian itu Bapak Kris Adidharma. Beliau adalah CEO sebuah perusahaan cat ternama, PT Propan Raya. Itu perusahaannya di mana-mana. Kalau di tingkat kota, kita tersebar di 340 kota, kabupaten. Di sana disebutnya DPK. Jadi Dewan Pengurus Kota atau Kabupaten. Nah, saat ini diketuai oleh Bapak Ismail, beliau adalah pimpinan perusahaan di PT Gajah Tunggal yang bikin ban. GT ya. Jadi Mbak Jenny kalau mau pakai ban, jangan yang lain, pakai GT. Kalau saya sendiri sebenarnya sebagai sekretaris, tadi Mbak Jenny sudah sampaikan, saya di PT Indonesia Toray Sintetik. Pengalaman kerja baru Mbak, saya baru 32 tahun di PT itu. Wow, 32 tahun, luar biasa. Lalu selain dari sekretaris dan kita ada siapa lagi nih Pak untuk pengurusnya di tingkat kota? Ada Pak Budiman, yang hari ini beliau mendampingi. Kita pengurus itu memang kita mengambil dari beberapa perusahaan. Karena kita inginnya memang semua perusahaan di Kota Tangerang itu bisa bergabung di DPK Apindo, supaya Apindo ini bisa lebih kuat, lebih besar. Oke, baik. Berarti masa jabatan untuk pengurusnya berapa lama sih Pak? Kalau di tingkat kota? Kita 5 tahun. 5 tahun. Berarti setiap 5 tahun nanti akan berganti. Betul. Seperti itu. Berarti ada pemilihan-pemilihan seperti itu Pak? Ada. Ada ya? Ada. Jadi kita itu kemarin di 2024, berarti kita SK-nya sampai 2029.
Oke, Ya. baik. Kalau Mbak Jenny punya usaha, silahkan nanti nyalon. Nah, usahanya ini tuh tingkatnya apa sih Pak? Maksudnya apakah harus PTK atau seperti apa untuk dapat bergabung di Apindo? Sebenarnya nggak ada persyaratan khusus. Nggak ada. Kita mengajak semua pelaku usaha. Makanya kan pengusaha dan pelaku usaha. Oh, Jadi semua pelaku usaha pun boleh dan bisa bergabung. Oke, berarti kalau misalnya mau gabung itu nggak ada syarat tertentunya berarti ya? Ya syarat tertentu kita punya ADART ya. ADART, Jadi ya tentunya memang harus mematuhi peraturan ADART kita. Oke, baik. Lalu kalau untuk saat ini yang sudah tergabung di perusahaan di Kota Tangerang ada berapa banyak sih Pak yang sudah tergabung di Apindo sendiri? Kita yang aktif itu baru 152. 152. Ya. Oke, di Kota Tangerang. Kota Tangerang. Kota Tangerang. Banyak sekali ya Pak ya. Berarti anggota ada berapa tuh Pak? Berarti kalau untuk anggotanya sendiri bagaimana Pak? Apakah di tingkatan untuk jabatan tertentu atau gimana sih Pak kalau di Apindo? Yang bergabung untuk aktif di organisasinya? Ya sebenarnya kita waktu kita musyawarah itu kita minta semua bisa aktif ya, tapi biasanya setelah dikonfirmasi kan ya karena kesibukan mungkin ya. Ada banyak mungkin perusahaan yang memang nggak bersedia, mereka cuma gabung saja. Karena dengan bergabung itu pun kami kan aktif juga untuk memberikan feedback atau informasi-informasi. Kami juga ada seperti meeting pertemuan gitu ya. Kalau ada kayak sekarang nih misalkan kita sedang bahas upah minimum, jadi nanti kalau sudah ada gambaran, biasanya semua perusahaan-perusahaan itu kami undang, kami sampaikan forecast kali ya, forecast UMK kira-kira seperti ini, kan? Sehingga mereka bisa menata kira-kira harus seperti apa. Kalau awal tahun itu kan biasanya perusahaan kan buat budgeting ya. Mungkin siap-siap untuk budgeting, berapa budgeting kenaikan upah untuk tahun depan. Oke, berarti manfaatnya untuk perusahaan sendiri nanti bisa mendapatkan informasi terkini dan jadi bisa sebagai bayangan untuk perusahaan ke depannya seperti itu ya Pak ya. Ada manfaat lain nggak sih Pak untuk perusahaan yang tergabung di Apindo? Manfaat yang lain ya sekarang ini regulasi pemerintah kan terus dibenahi, terus berubah ya. OSS aja sudah berapa kali revise. Kita juga aktif bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam hal ini perindustrian, baik itu provinsi maupun di kota, untuk memberikan kayak seminar, training ya, bagaimana agar pelaku usaha itu bisa update terhadap peraturan perundangan. Termasuk kalaupun ada masalah kami itu punya bantuan hukum. Jadi kalau perusahaannya ada sedikit problem, perlu tim, kami Apindo hadir di sana. Oke, berarti ada program kerjanya nggak sih Pak di Apindo? Oh ada, ya. Ada. Apa sih Pak salah satunya? Mungkin program kerja dari Apindo sendiri, yang mungkin juga bisa bermanfaat untuk para pencari kerja ataupun pengusaha yang mau bergabung di Apindo. Pertama, ya kita itu kan mewakili pengusaha ya, artinya keluhan-keluhan pengusaha yang saat ini ada itu kita rekap lah ya. Baru nanti kita lakukan semacam kajian, baru kita panggil narasumber. Nah, itu salah satunya program kerja kita bekerja sama dengan beberapa narasumber untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Kemudian Apindo juga meningkatkan sumber daya manusia. Di pusat itu Apindo kami punya Apindo Training Center (ATC). Jadi kami support karena salah satu program unggulan dari Bu Sinta Ketua Umum itu tentang sertifikasi sumber daya manusia. Jadi pemerintah pun juga sudah men-state ya bahwa semua manajer HRD itu kan harus ada kompetensi, harus bersertifikasi. Nah, Apindo ada untuk itu. Kemudian untuk kemitraan, kami juga memperkuat jaringan usaha. Apindo itu juga punya namanya International Strategic Partnership Center. Jadi para pelaku usaha bisa berdiskusi di situ, mencari terobosan-terobosan supaya bisa ada nilai baru ya, ada inovasi baru agar usaha di Indonesia ini terus berkembang. Wah, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali.
Baik Bapak. Lalu kalau Apindo sendiri tadi kan ada mitra-mitranya ya Pak ya. Nah tadi boleh dibantu disebutkan ulang Pak untuk mitra-mitranya sendiri Apindo itu bekerja sama dengan siapa saja sih Pak selain dari internal perusahaan ya perusahaan-perusahaan gitu. Ada nggak sih mitra-mitra dari pihak lain gitu? Kami di internasional itu tergabung di International Organization Employers, IOE ya. Kemudian kami juga tergabung di Confederation of Asia Pacific Employers, CAP, sama ASEAN of Employer, ASEAN Confederation of Employer, ACE. Itu di internasional. Kalau di nasional, kami itu punya namanya lembaga kerjasama, LKS. Itu dari nasional, LKS nasional, kemudian LKS provinsi, sama LKS kota, kabupaten. Itu terdiri dari unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian di Dewan Pengupahan, itu juga di nasional kami tergabung di Dewan Pengupahan Nasional, di provinsi Dewan Pengupahan Provinsi, dan di kota itu Dewan Pengupahan Kota, DPKO atau DPKAP. Itu juga unsurnya juga dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, Kadin, kemudian dari akademisi. Itu juga terwakilkan di sana. Berarti nasional dan internasional ya Pak ya sudah terjalin ya Pak, luar biasa. Lalu Pak untuk kegiatan Apindo sendiri nih, selain tadi kan ada diskusi terkait dengan upah seperti itu ya, ada nggak sih kegiatan-kegiatan lain? Tadi ada seminar juga ya Pak ya? Seminar. Ada lagi nggak sih Pak kegiatan-kegiatan lain di Apindo? Kita juga aktif sekarang ini kan di pemerintah ada 3DF yang vokasi, itu kita juga aktif. Kemudian di lembaga BLK, itu Apindo juga support untuk itu. Kan terakhir itu kita pernah bikin tim Tata Boga ya. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah, dan Apindo yang nyiapin alat-alat masaknya semuanya. Kemudian masyarakat Kota Tangerang difilter siapa yang mau bisnis jasa boga, itu dilatih di Perum waktu itu ya, pelatihannya di BLK Cibodas. Di BLK Cibodas. Itu saya lihat masih aktif kok di grupnya sampai sekarang. Kemarin ikut lomba lomba masak kemarin. Masak ya. Ya kayak gitulah Mbak Jenny, kita juga support untuk yang UMKM juga. Oh baik, berarti selain untuk perusahaan di UMKM juga ya Pak ya, di support seperti itu ya, berarti pelatihan-pelatihan. Berarti pas banget mungkin kalau misalnya ada UMKM yang menonton ini ya Pak ya, kalau misalnya lagi ada pelatihan dari Apindo membuka, boleh silakan untuk bergabung ya Pak ya. Baik Pak, mungkin kita akan melipir sedikit berbicara terkait dengan pencari kerja nih Pak, karena saat ini kan banyak sekali nih mungkin masyarakat ataupun yang sedang menonton sedang mencari kerja dan bingung, dan mau lebih tahu nih kalau misalnya mencari kerja di perusahaan itu seperti apa, mungkin mereka untuk ada bayangan seperti itu ya Pak. Mungkin sedikit untuk pertama mengawalinya itu pertanyaannya itu gini Pak, di dunia usaha di Tangerang terutama ini membutuhkan tenaga kerja yang terampil atau skill tertentu atau tenaga kerja umum aja sih Pak saat ini untuk di perusahaan-perusahaan? Ya sebenarnya kan kalau bicara lowongan kerja ya, mungkin kita harus mapping juga industrinya atau pabriknya sih ya. Jadi nggak semua juga bisa dipukul rata. Karena ada beberapa industri yang sudah high tech, ya berarti dia kan tidak boleh gaptek ya. Artinya dia sudah harus sedikit tahu tentang komputerisasi, kayak AI ya. Karena sekarang kan sudah zamannya AI. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan seperti garment yang menjahit. Nah, mungkin di situ perlu skill-skill dia sudah pernah punya ijazah jahit, dia bisa menjahit dan seterusnya. Karena di situ biasanya memang perusahaan lebih suka memang yang siap pakai ya. Karena ya mungkin training sebentar saja. Tapi kalau dia sudah punya dasar-dasar menjahit, itu mungkin bisa lebih cepat. Oke. Dari Apindo sendiri sering ini nggak sih Pak memberikan informasi jika ada perusahaan yang membutuhkan lowongan, apakah Apindo juga bisa membantu untuk menginformasikan gitu untuk para masyarakat ataupun ke dinas atau mungkin berbeda bidang di situ? Sebenarnya
bukan hanya Apindo ya, sebenarnya masing-masing perusahaan waktu melaporkan WLKP, wajib lapor, perusahaan itu di sana ada sih sebenarnya. ya. Masing-masing perusahaan itu diminta menyampaikan kebutuhan tenaga kerja ke depan berapa, level apa, kemudian kalau Apindo sendiri kita juga sama kok, ada apa sih namanya yang pencari kerja, job fair, itu kami dari Apindo juga menyodorkan biasanya ke dinas beberapa perusahaan, kita minta ini siapa ya ada job fair nih, misalkan di Tang City atau di mana kan kita sampaikan, silakan siapa yang bisa gabung. Oke, baik. Biasanya berarti Apindo kolek dari perusahaan-perusahaan gitu, kayak menanyakan gitu ya, apakah ada yang sedang membutuhkan. Tadi saya sempat dengar sedikit nih Pak, kalau misalnya ada lembaga bantuan hukumnya di Apindo ini sendiri. Nah, boleh dijelaskan sedikit Pak terkait lembaga bantuan hukum itu seperti apa sih Pak? Di kita disebutnya TKBH, jadi ya kerjanya sebenarnya kalau ada beberapa perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang sedikit ada kendala, itu bisa langsung berkonsultasi dengan tim kami. Saran saya kalau itu mungkin dibahas khusus nggak sih Mbak Jenny ya? Oh, bahas khusus ya Pak ya? Karena itu agak panjang nanti. Agak panjang. Oke, berarti harus dibahas di satu episode khusus terkait lembaga bantuan hukum. Yang pasti ini bisa membantu perusahaan-perusahaan ketika ada masalah seperti itu Pak. Contoh masalahnya seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Ya, masalahnya sih ini umum sih ya, maksudnya bisa masalah perizinan, bisa masalah ketenaga kerjaan dengan karyawannya, atau mungkin perusahaan itu dilaporkan oleh pihak-pihak, sehingga harus seperti apa penyelesaiannya, itu Apindo siap support. Oke, berarti ketika ada perusahaan yang menghadapi masalah seperti itu bisa disampaikan kepada Apindo. Betul. Dan itu harus tergabung menjadi anggota organisasi ya, betul. Harus tergabung dulu ya Pak ya. Oke, berarti yang tergabung nanti kalau misalnya ada masalah itu bisa ditanyakan kepada Apindo, nanti bisa dibantu dengan lembaga bantuan hukum. Ini dia akan dibahas di next episode mungkin ya Pak ya. Baik, tadi kan untuk jejaringnya ini sampai internasional, bahkan sampai nasional, tadi untuk polusi pun ada nasional ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak kegiatan besar sekali nih kalau Apindo berkumpul semua itu tuh ada nggak sih Pak? Ya tentunya yang dibahas ya isu nasional. Contohnya stunting. Itu juga Apindo kan kontribusi dalam hal itu. Baik, berarti pembahasannya lebih ke industri senasional tuh seperti apa permasalahan itu ada pembahasan khususnya? Kita ada. Oke, baik. Makanya kita itu masing-masing ada kota, ada provinsi, ada nasional. Dan kita kan juga ada tiap tahun ada Rakernas nasional. Nah, di situ kan masing-masing DPP provinsi ya ataupun DPK kan bisa melaporkan isu-isu apa yang signifikan, itu bisa disampaikan. Karena di tingkat nasional juga punya tim juga untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Oh gitu Pak. Ya. Jadi kalau misalnya di per daerah ada permasalahan, nanti bisa di nasional. Ya, jadi kita kayak bagi tugas Mbak Jenny. Kota kabupaten ya lobbynya di kota kabupaten. Yang provinsi ya provinsi, nasional ya nasional. Berarti tetap ada pelaporan nih Pak? Ada. Secara berkala gitu ya? Oke, baik. Menarik sekali nih Pak. Lalu apa sih Pak rencana Apindo di tahun depan? Karena sebentar lagi kita berganti tahun ya, tahun depan hingga nanti mungkin periode untuk Bapak Ismail selesai nih, ada nggak sih program-program yang mungkin bisa di-spill untuk masyarakat yang sedang menonton? Sebenarnya kita masih lama ya, sampai 2029 ya. Pak Ada nggak kerasa Pak kalau saking nyamannya? Sampai 2029. Iya. Yang jelas yang saat ini sedang konsen kita tentang pengupahan. Jadi kita sekarang sedang diskusi di Dewan Pengupahan Kota, itu untuk menentukan berapa upah minimum di tahun 2026. Nah itu ya diharapkan puas semuanya mungkin nggak mungkin lah ya. Tapi paling tidak upah itu menjadi kan kita upah minimum ya, upah penjamin untuk yang 0 tahun sebenarnya sih. Berarti nanti ini sedang didiskusikan nanti untuk di awal tahun gitu ya? Nah, di tahun ini. Tahun ini. Karena berlakunya itu per 1 Januari 2026, Mbak. Oke. Nah itu biasanya kalau diskusi tuh semua perusahaan hadir atau perwakilan Apindo gimana? Jadi
di DPKO itu kan ada unsur pemerintah, ada unsur Apindo, ada unsur Kadin, ada unsur akademisi. Nah, Apindo sendiri ada 7 orang, sama Kadin 2 orang, kita total 9. Nah, nanti hasil atau gambaran dari meeting itu ya apa namanya kita konsolidasi dengan anggota Apindo. Ya kita sampaikan. Jadi ya sesuai fungsinya kan Apindo ini kan mewakili suara pengusaha. Jadi kita kumpulkan bagaimana masukannya, mau bagaimana yang aman, dinilai berapa dan seterusnya, kan? Nah, di situ nanti akan apa namanya? Apindo akan ada satu angka hasil konsolidasi itu, Apindo akan mengusulkan kenaikan upah sebesar sekian. Oh, seperti itu. Baik. Berarti sebelum itu saat ini sedang ini ya Pak, di dalam organisasi sedang berdiskusi juga terkait dengan upahnya gitu ya Pak ya. Berdiskusi sambil menunggu peraturannya. Ya, karena PP 36 kan direvisi sesuai putusan MK dan sampai sekarang sepertinya belum keluar sih. Bocorannya sih udah ada sih, udah sekian gitu. Baik. Siap Bapak, baik. Luar biasa sekali ya Pak, berarti agak sibuk nih ya Pak ya. Berarti nanti untuk persiapan tahun depan untuk programnya ada nggak Pak nih yang apa sekarang lagi fokusnya ke upah dulu aja? Ya saat ini fokus di upah. Untuk tahun depan ya tadi kita sesuai apa namanya seperti tahun-tahun yang sebelumnya kita masih fokus di perizinan. Jadi perkembangan dunia usaha legal yang terbaru ada apa tidak, paling nggak mengadakan seminar atau pelatihan. Kita mendatangkan narasumber baik dari pusat maupun dari provinsi. Oke, baik. Tadi dari perusahaan yang tergabung nih Pak di Kota Tangerang sendiri itu sudah hampir seluruh perusahaan tergabung atau ternyata masih banyak nih perusahaan yang belum bergabung di Apindo? Masih banyak yang belum sih Pak. Masih banyak yang belum. Masih banyak yang belum. Oke, nah itu Apindo ada mengajak kah atau hanya mungkin terbuka bagi yang mau bergabung atau seperti apa? Ada nggak sih Pak untuk mengajak? Kita terbuka sih ya. Jadi kami juga sebenarnya di dinas ini kan setiap bulan kan ada monitoring, baik LKS maupun Dewan Pengupahan. Jadi kita sama-sama berkunjung ke perusahaan-perusahaan dan di sana kami mempromosikan tentang Apindo. Kami kasih kontak person, jadi kalau ada hal yang mau ditanyakan, ya silahkan by phone atau datang ke kantor kami. Kantornya dekat kok Mbak, di apa namanya Ruko Niaga Cibodas, Jalan Raya Gatot Subroto KM 3. Kayaknya saya sering lewat Pak ya. Ya, sebelum flyover Tip Top, itu sebelah kiri itu kan ada Ruko Niaga Cibodas ya. Itu di Blok D nomor 36. Oh baik, oke baik, luar biasa sekali. Berarti Apindo aktif bekerja sama di mitra internasional maupun nasional, bahkan untuk di kota ini sangat aktif bekerja sama dengan Disnaker Kota Tangerang ya Pak ya. Segala bentuk informasi atau permasalahan itu nanti bisa dicek nih langsung ke Disnaker atau kemana nih Pak? Kalau misalnya mereka ingin tahu kegiatan Apindo bisa cek di mana nih Pak? Sebenarnya Apindo itu kan punya website ya, www.apindo.or.id. Berarti bisa cek di sana. Di Instagramnya juga ya Pak ya? Instagram bisa kita ada, bisa. Saya kemarin udah stalking Instagramnya, aktif sekali nih untuk kegiatan-kegiatan, luar biasa sekali. Baik, menarik sekali Bapak. Saya coba terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Sama-sama. Bapak juga terima kasih. Di sini sebenarnya ada lagi ketua yang mendampingi seperti itu ya. Telah menyempatkan waktunya yang mungkin padat sekali sebenarnya gitu ya. Telah menyempatkan waktunya untuk dapat berbagi informasi mengenai terkait dengan Apindo untuk para pencari kerja, sobat calap kerja, dan juga mungkin saat ini yang menonton ada pengusaha-pengusaha yang mungkin belum tergabung, nanti bisa bergabung di Apindo seperti itu. Mungkin closing statementnya Bapak boleh ajakan untuk pengusaha yang mau bergabung atau mungkin untuk motivasi para pencari kerja di sana, kalau jangan khawatir bahwa pengusaha juga hadir loh untuk para pencari kerja. Silakan Bapak. Ya, untuk pengusaha kami mengajak bahwa bersatu, berorganisasi, itu kan bisa kuat. Sehingga kalau Apindo ke depan ingin kuat, ya kami mengajak para pengusaha maupun pelaku usaha di Kota Tangerang bisa bergabung dengan Apindo. Untuk pencari kerja, tetap semangat, ya. Upgrade diri. Jadi jangan HP-nya aja yang di-upgrade, ya kan? Jadi diri pun perlu di-upgrade. Kompetensi-kompetensi itu coba banyak sekarang kan banyak internet ya,
Jadi belajar itu sekarang nggak harus datang Yes. ya, banyak belajar ya, dari YouTube pun mungkin sekarang banyak sekali. Jadi jadi upgrade kemampuan kita, perbanyak kompetensi kita, karena dengan seperti itu biasanya nanti dunia usaha akan lebih tertarik kalau mereka multi touch ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak untuk closing statement-nya. Jadi untuk para pencari kerja tetap upgrade diri, untuk para pengusaha yang belum tergabung mungkin boleh bergabung ya, terutama tadi ada bantuan lembaga hukum dan juga program-program menarik lainnya yang tentunya sangat bermanfaat untuk saya masing-masing ya Pak ya. Jadi mungkin kita akan bahas ya Pak untuk lembaga bantuan hukum dan juga mungkin kita nanti akan bahas lebih spesifik terkait dengan perusahaan-perusahaan yang di Tangerang. Ya betul Mbak Jenny. Ya, Pak, ya. Karena kalau bicara pencari kerja itu sektornya banyak. Jadi kita nggak bisa global. Jadi ya tadi masukan ada season berikutnya. Ya dengan perusahaan yang bidang manufaktur, elektronik, mekanik, ya garment, sepatu mungkin beda-beda. Sehingga kalau para HRD-nya itu bisa hadir langsung, itu mungkin bisa chemistry-nya bisa lebih dapat. Dan kami Apindo siap. Apindo siap ya. Kami siap. Dari anggota kami nanti akan kami rekomendasikan dengan Mbak Jenny. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi ditunggu untuk episode selanjutnya ya Terima para kasih. pencari kerja ya. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, Pak Agung. Mbak Jenny. Terima kasih telah hadir. Salam untuk Bapak Ketua. Pokoknya tetap tonton terus. Jangan lupa di-share videonya untuk teman-teman semua sepatu yang membutuhkan. Jangan lupa di-like dan komen. See you, bye-bye. Bye-bye.